ketika segera sesudah kan mereka menyatakan gencatan senjata, tapi hanya dalam beberapa jam kemudian Israel menyerang, Iran juga menyerang. Tapi yang penting adalah ketika diwawancara oleh media terlihat sekali Trump tuh bilang bahwa iya emang Iran melanggar gencatan senjata. Jadi sepihak berarti dong. Ya, tapi kan kemudian tambahan dia adalah kalimat dia itu belum berhenti. Tapi yang saya lebih marah adalah Israel kenapa juga menyerang. Ya, hanya dalam 1 jam kalau nggak salah dia bilang ya, 1 jam sesudah gencatan senjata dia langsung menyerang. Saya tidak suka lah dengan apa yang dilakukan Israel. Jadi kelihatannya Amerika ini, Trump ini memang ya berbagai analisis kan mengatakan bahwa sebetulnya serangan dia ke Iran itu lebih teatrikal, nggak serius-serius amat. Kan Amerika menyerang Iran, ya, tapi sebetulnya dia nggak sungguh-sungguh ingin seperti tadi dikatakan sampai mematikan Khamenei atau perdana menteri atau presiden. Ya, artinya gini, meskipun pimpinan tertinggi kan ya, pimpinan tertinggi, meskipun saya kok mau bunuh, bisa saya lakukan itu kata AS. Itu kan kayak bluffingnya gaya. Kalau kita lihat film-film koboi gitu kan, ada orang yang suka nge-bluffing gitu ya. Ini Trump memang begitu caranya. Nah, tapi kembali ke pertanyaan Anda. Saya merasa bahwa bahkan Iran itu belum terima. Ya. Dan dia bilang bahwa, jangan salah ya, itu orang-orang Palestina masih dimatiin sama Israel. Terhitung juga masih ada 14 nyawa lagi yang melayang ya. Yang masih melayang terus. Jadi kami kelihatannya begini, Iran mau bilang, saya akan bisa menerima ide gencatan senjata kalau Israel menghentikan serangan bukan hanya ke Iran. Tapi ke Gaza Palestina. Tapi ke Gaza. Karena Gaza itu udah sekarang 56.000 atau 57.000 warga yang tewas, dan mayoritas dari warga yang tewas itu adalah perempuan dan anak-anak. Itu kebiadaban yang luar biasa. Sebetulnya Iran kan tadinya nggak ikut-ikut nih ya. Begitu dia diserang oleh Israel, kebodohan Israel menurut saya. Israel tidak pernah menyangka barangkali bahwa Iran itu ternyata sekuat ini ya. Ternyata dia itu bisa nembus Iron Dome-nya Israel ya. Bahwa dia itu bisa memindah-mindahkan nuklirnya dengan cepat. Bisa memporak-porandakan Tel Aviv juga. Betul, memporak-porandakan Tel Aviv. Nggak sangka sama sekali, dan barangkali Israel berharap Amerika akan dukung dong. Ternyata si cowboy Donald Trump ini nggak gitu-gitu amat. Dia bilang kayak ya sekarang misalnya, ini mungkin saya agak belok sedikit untuk mengatakan bahwa dunia saat ini adalah dunia yang sebetulnya marah pada Israel. Ya. Betapapun apa yang terjadi, tapi kita ingat bahwa hari ini di New York City yang menang adalah untuk wali kotanya ya. Wali kota Muslim pemilihan pertama katanya. Muslim pertamanya adalah satu hal. Tapi dia adalah orang yang pro Palestina. Betul. Melawan Cuomo yang pro Israel. Ya. Jadi yang menang nih di New York City itu kayak kejutan besar. Bayangkan seorang Muslim menang dan dia adalah seorang yang anti Israel. Jadi Donald Trump melakukan sikap yang 180 derajat ini berdasarkan efek dari gerakan-gerakan masyarakat di Amerika Serikat juga. Maksud saya barangkali awalnya tidak, tapi dia kan sekarang baru tahu. Sadar dia. 60% rakyat Amerika sekarang mungkin naik terus nih ya. Sudah mengatakan berhenti perang, hentikanlah perang ya. Bahkan cenderung ke impeach jangan. Enggak, saya nggak tahu kalau yang itu ya. Itu nggak gampang sih impeach ya. Emang kayak di Indonesia kirim surat ke DPR. Jadi dibelokin. Saya ingin ke Mas Nurholis terlebih dahulu. Tadi menarik statement yang dinyatakan oleh Bang Ade ketika menyatakan bahwa ini bluffingnya Donald Trump saat penyerangan 3 situs nuklir di Natanz, Isfahan, dan Fordo gitu ya. Apa memang benar ini hanya bluffing atau memang Iran ini punya kekuatan yang saat ini luar biasa dan patut diperhitungkan oleh dunia? Ya, saya kira iya gitu ya. Iran kan sudah lama mengembangkan nuklir meskipun mereka mengklaim itu untuk damai dan juga riset gitu ya. Tapi kan kita juga tidak tahu apakah di balik itu mereka juga mengembangkan untuk senjata atau perang begitu. Jadi sebetulnya hal yang sama juga dilakukan oleh Israel kan. Yaitu mereka tidak pernah mengakui bahwa mereka punya senjata nuklir. Padahal tapi banyak analis mengatakan bahwa ya justru Israel tuh paling awal mengembangkan hal itu. Nah inilah yang menjadi kekhawatiran kita bersama gitu. Nah saya justru ada hal menarik. Ini kan kemarin pada saat gencatan senjata kedua belah pihak itu mengatakan menang gitu ya. Jadi menurut saya sejatinya itu adalah kemenangan semu gitu. Sebab ketika perang itu terjadi maka itulah
kegagalan sebuah bangsa karena kekalahan sebuah bangsa karena gagal meniti jalan perdamaian. Nah, itulah yang perlu kita renungi bersama gitu. Jadi perang itu bukan jalan terbaik bagi siapapun, bagi negara manapun, bagi pihak manapun. Jadi saya kira kita harus terus mendorong ya bagaimana perang ini, gencatan senjata ini benar-benar bisa dihentikan. Meskipun mungkin ya sebagian besar dari kita tidak yakin gitu. Kenapa? Karena relasi hubungan Israel dan Iran ini kan sudah lama ya. Dari kalau kita telusuri dalam catatan sejarah kan dari tahun 79 ketika revolusi Islam Iran itu barulah terjadi permusuhan itu antara keduanya. Sebelumnya kan Iran baik-baik saja dengan Israel. Nah, pasca revolusi Iran itulah kemudian Ayatollah Khomeini dia terang-terangan tidak berpihak kepada Israel. Nah, itu tidak lain salah satunya adalah faktor kekejaman Israel terhadap Palestina. Nah, itu. Nah, oleh karena itu apakah gencatan senjata ini akan menyelesaikan perang di antara keduanya? Ya tentu kita masih berharap-harap cemas, kira-kira gitu. Kalau gencatan senjata ini kan terjadi ya, 12 hari katanya begitu. Betul. Tapi kalau misalnya unek-unek, misalnya kita berpikir ke masyarakat Iran dan ke pimpinan Iran dan pimpinan Israel. Yeah. Tadi Mas Ahmad kan sudah mengatakan di awal, kalau Iran mungkin dia selain tudingan fitnah nuklir, tapi juga Bang Ade Armando juga mengatakan misi Gaza, ya kan, perjuangan masyarakat Gaza dan lain-lain. Israel pun juga demikian. Ya. Artinya gencatan senjata ini semu dan ini ya basa-basi saja begitu ya. Iya, bisa jadi seperti itu begitu. Karena ideologi di dalam dirinya yang belum berubah kan. Betul, bagaimanapun kan Iran keperbihakannya kepada Gaza Palestina Ya. itu kan dari awal. Oke. Bahkan Iran itu salah satu negara yang tidak setuju dengan two state solution gitu. Jadi yang Iran mau adalah Palestina itu merdeka. Jadi tidak boleh ada satu negara pun yang menduduki atau melukai mereka. Oke. Artinya tudingan nuklir bisa kita kesampingkan dong ya? Ya, tudingan itu siapapun kan bisa menuding itu dan itu sama-sama sulit untuk dibuktikan. Contoh lah, kemarin kan Israel mengklaim dan berita-berita berhasil membombardir itu. Tapi kalau yang namanya nuklir, tentu kan sebaran amunisi itu bisa kita rasakan. Tapi ternyata kan nggak ada itu. Nah, artinya apa? Entah mereka sudah melakukan mitigasi, menyelamatkan, mengamankan terlebih dahulu, atau memang benar-benar tidak ada itu, begitu. Jadi ini sama-sama sulit untuk dibuktikan.